Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Baik, perkenalkan saya Sartika Tempola, guru matematika di SMP IP Insan Kamil, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi pada materi bangun ruang sisi lengkung. Ketika saya mengajar matematika di kelas 9 pada materi bangun ruang sisi lengkung, saya mendapati peserta didik yang kurang antusias dalam menerima materi yang saya ajarkan. Dilihat dari adanya peserta didik yang ngobrol di belakang, ada beberapa peserta didik yang kemudian menyandarkan kepala di atas meja, dan ada peserta didik juga yang kemudian menggambar sesuatu yang tidak berkaitan dengan materi ajar saya. Setelah saya berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian saya melanjutkan membuat modul ajar, yang mana di dalam modul ajar saya menggunakan model PJBL yang diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila, yakni pada dimensi berpikir kritis, bergotong royong, dan kreatif. Aksi yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan model PJBL ini, yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, saya menayangkan permasalahan dan pertanyaan pemantik yang terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Kemudian peserta didik diminta untuk dapat berdiskusi dalam kelompok yang telah terbentuk sebelumnya. Mereka menuangkan ide dari rancangan proyek bangun ruang sisi lengkung yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, menyusun rencana proyek. Pada tahap ini, peserta didik akan membuat rancangan proyek yang berupa bentuk sketsa dari bangun, tabung, kerucut, dan bola yang mereka buat. Dari bangun tersebut, mereka dapat mengidentifikasi dan menentukan alat dan bahan dari sketsa yang mereka buat. Kemudian mereka memastikan dapat mengukur dan menghitung luas permukaan dan volume bangun tersebut. Tahap selanjutnya, menyusun jadwal dan monitoring. Dampak yang didapatkan dari aksi yang dilakukan, yakni pemilihan strategi pembelajaran yang tepat melalui model PJBL. Di sini, model PJBL dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik berupa kegiatan nyata yang mereka lakukan dalam pembelajaran di kelas selama proyek berlangsung. Yang berikut, adapun profil pelajar Pancasila yang muncul selama proyek berlangsung antara lain berpikir kritis, gotong royong, dan kreatif. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan hingga produk yang dihasilkan. Kemudian, pemilihan dan penggunaan model yang tepat dalam hal ini PJBL yang mampu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik sehingga mereka merasa ingin tahu lebih banyak dan fokus pada pembelajaran. Melalui proyek Based Learning,
mendorong guru untuk dapat berliterasi mengenai bagaimana merencanakan sebuah proses pembelajaran yang baik dan mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Adapun refleksi yang didapat dari proses tersebut, yang mana respon peserta didik terhadap kegiatan pelajaran dengan menggunakan model PBL ini adalah antusias dari peserta didik sangat terlihat ceria dan sangat senang serta mudah disampaikan terkait dengan menghitung luas permukaan dan volume bangunan ruang siswa lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan video berbagi praktik baik dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.